Yang memandikan kalau jenazahnya wanita, yang utama perempuan yang punya hubungan mahram. Yang meninggal wanita, maka yang utama yang memandikan itu saudara perempuannya yang punya hubungan mahram, adik atau kakaknya atau ibunya atau bibiknya. Lelaki tidak boleh memandikan jenazah wanita, tidak boleh, kecuali suami atau mahramnya. Jadi kalau yang meninggal istri, suami boleh memandikan. Perpisahannya. Selanjutnya jenazah pria. Kalau mayitnya laki-laki atau pria, yang utama yang memandikan adalah lelaki yang punya hubungan waris asobah, ya, saudaranya. Kemudian perempuan tidak boleh memandikan kecuali istri atau mahram. Jadi yang mati laki-laki nggak boleh dimandikan, perempuan kecuali istrinya sendiri atau saudarinya atau ibunya atau bibiknya, pokoknya yang punya hubungan mahram. Kalau bukan itu nggak boleh, nggak boleh. Selanjutnya persiapan memandikan. Siapkan tempat tertutup yang beratap. Yang utama ini yang tertutup supaya aurat mayit ketika dimandikan nggak terlihat. Perlu diingat, melihat aurat mayit itu hukumnya haram, sama ketika melihat aurat ketika masih hidup. Itu ada di suatu daerah, di daerah timur ini, kalau yang mati laki-laki itu ya, ibu-ibu itu ngeroyok mati. Apa itu kok lihat di rumahnya ada. Kemudian ditutupi kain tipis, ini wajib ini. Jadi auratnya harus ditutup. Kemudian tebar wewangian, membakar dupa, atau ini hukumnya sunnah. Kemudian tutup wajah mayit selama memandikan, ini hukumnya sunnah. Jadi ditutup wajahnya. Kecuali kalau memang butuh apa untuk digosok, tapi kan bisa dimasukkan tangannya kan lewat kain. Kecuali kalau mayitnya sedang ihram, maksudnya ada orang meninggal dunia dalam keadaan haji atau umroh yang masih ihram, maka ketika dimandikan wajahnya gak boleh ditutup, haram. Kalau selain yang ihram ini sunnah ditutup ini. Sebaiknya mayit dipangku 3 orang, yang memandikan yang amanah dan tidak masuk selain yang dibutuhkan saja. Walinya sunnah hadir. Kita lihat video di sini. Cara memandikan mayit. Nah, ini 3 orang dia. 3 orang itu duduknya bersilang seperti itu. Ajaker. Kabur. Ada 3 orang yang mengaku. Seperti itu yang maksudnya dipakai 3 orang. Terus selanjutnya ukuran minimal memandikan. Jadi memandikan mayit itu ada ukuran minimal, ada ukuran yang sempurna. Yang minimal yaitu bersihkan seluruh najis yang melekat pada mayit, lalu ratakan air ke seluruh tubuh mayit. Ini ukuran minimal memandikan. Jadi kotorannya dibersihkan, najisnya dibersihkan. Setelah itu sudah bersih, siram dari ujung rambut sampai ujung kaki rata semua. Itu sudah cukup. Nah, kita saya sarungi cukup, tapi ini minimal memandikan. Jika ingin yang sempurna, ikuti prosesi sebagai berikut. Sebelum memandikan, bersihkan kotoran di perut dengan cara, nih sampean lihat videonya langsung, cara membersihkan kotoran dari perut mayit. Petunjuk dipegang dengan tangan kanan ya, jempolnya begini,
Kemudian tangan kiri ini menggosok perut pelan-pelan supaya kotoran yang di dalam perut keluar. Nanti kalau sudah keluar, air dicawik. Itu caranya. Karena kalau enggak, ini tapi sunnah tapi ya, sunnah. Khawatir nanti habis memandikan keluar kotoran lagi. Jadi digosok seperti itu biar kotorannya keluar. Untuk menyentuh aurat wajib menggunakan sarung tangan. Untuk selain aurat hukumnya sunnah. Sarung tangan yang baik yang biasa dipakai di rumah sakit. Di hukumnya wajib. Kalau tapi di masyarakat nggak biasa ini. Biasanya langsung gosok. Padahal ini kalau menyentuh aurat itu wajib pakai sarung tangan. Selain aurat hukumnya sunnah. Aurat batasnya sama waktu hidup. Kalau laki-laki antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh. Jadi kalau mayitnya laki-laki menyentuh area ini kan bukan aurat. Ini sunnah pakai sarung tangan. Tapi kalau menyentuh area pusar sampai lutut ini harus pakai sarung tangan. Tapi suami atau istri boleh menyentuh aurat mayit tanpa alas. Kalau yang mati istri menentukan suami gak usah pakai alas boleh. Tapi ada pendapat dari kalangan Hanafiyah bahwa selain suami atau istri menyentuh aurat mayit tanpa alas hukumnya makruh. Jadi gak sampai haram menurut Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafi. Kemudian mana sih? Selanjutnya bersihkan najis pada mayit. Bersihkan dubur belakang ya dan kuburnya dengan tangan kiri dan wajib menggunakan alas atau sarung tangan. Jadi jangan langsung ketika orang lain, jangan langsung tapi pakai apa? Sarung pakai tangan kiri. Kan sesudah dibersihkan perut itu kan tadi ya. Kemudian bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking memakai alas. Terus hidungnya. Kok kira-kira ngelong. Bersihkan kotoran di bawah kuku dengan benda yang lunak. Biasanya di masyarakat itu pakai daun sirih gagangnya itu. Nanti ada videonya. Setelah dibersihkan semua, kemudian diwudui sebagaimana wudhunya orang hidup. Kepala mayit agak dimiringkan agar air tidak masuk ke dalam mulutnya. Adapun niatnya sebagai berikut. Saya niat mewudhui untuk mayit ini. Nawaitul wudu'a an hadzal mayyiti, kata kalau perempuan an hadzil mayyitati sunnatan, bukan fardhu. Karena mewudhui mayit ini hukumnya sunnah, tapi niatnya wajib. Artinya kalau mewudhui mayit tapi gak niat, maka gak dapat pahala kesunahan wudu. Kalau seumpama gak diwudhui tetap sah. Memandikan mayit tetap sah meskipun tanpa wudu. Kita lihat video cara membersihkan bubur-bubur ya. Ini. Oh sudah ini ya. Yuk. Nah itu pakai sarung tangan ya. Mau yang lain apa bahasa Indonesia yang lain? Cebokin itu bahasa Indonesia. Tapi bisa. Kan bahasa Betawi. Cebok itu. Sambil disiram. Tapi biasanya yang nyawi itu keluarganya. Kemudian cara membersihkan gigi. Nah, ini kupingnya dibersihkan dulu ya. Ini belum masuk hidungnya juga. Itu gigi pakai telunjuk. Jangan ku sikat gigi beli odol. Ini cara membersihkan kuku ya, pakai daun sirih gagangnya.
Seperti itu ya. Lanjut. Cara mewudui mayit ini, cara mewudui mayit setelah dibersihkan najis dan kotorannya. Nah ini. Yang niat yang pakai selang itu, saya niat mewudui mayit ini sunatan dulu. Kata Arab saya kalau tidak. Nanti selesai praktek ini mungkin balas dendam ya. Ayo, baca mayit yang besar. Cara wudhunya seperti orang wudhu. Ini belum masuk proses memandikan ini. Belum masuk. Nah seperti itu sudah. Ya sebentar. Selanjutnya, jadi urutan pertama membersihkan kotoran dan najis yang ada pada mayit, termasuk menggosok perut biar kotoran di dalam perut hilang keluar ya. Kemudian ecawiin, ecawi besar, depan belakang, kemudian apa? Gigi termasuk telinga ini pakai telunjuk, hidung pakai jari kelingking, kuku pakai daun sirih. pokok yang lunak kok. Jangan bisik. Mayit itu merasakan sakit juga. Setelah itu apa? Diwudu. Cara wudhunya seperti orang itu. Selanjutnya mana ini? Hilang. Ini tata cara memandikan. Sekarang masuk memandikan. Tadi proses membersihkan kotoran dan najis dan wudhu. Jadi wudhu di awal. Kalau di masyarakat itu kebanyakan wudhu di akhir. Sah kan enggak apa mandinya sah, tapi enggak mendapatkan kesunahan wudhu. Jadi wudhu di awal. Tata cara memandikan, pertama kepala dan jenggotnya, kalau ada jenggotnya disabun dan dikasih sampo ya. Disisir, sisirnya pelan-pelan dan usahakan sisir yang renggang itu ya. Nanti kalau ada rambut yang rontok maka wajib dikubur dan sunnah dimasukkan ke dalam kain kafan bersama mayit. Jadi hati-hati kalau ada rambut yang rontok, PLN digedein, bisa langsung dipendam. Tapi yang afdol, yang sunnah itu dimasukkan ke dalam kain kafan. Sabuni seluruh tubuh mayit atau siram dengan air sabun. Siram seluruh tubuh mayit dengan air bersih mari sabunin di air supaya menghilangkan sisa sabun. Caranya dimulai dari sebelah kanan. Ini selang ya. Kanan, kemudian kiri, kemudian bagian belakang kanan, nanti balik kanan, kemudian balik belakang sebelah kiri. Kalau memang nggak urut begini ya nggak apa-apa, ini hanya sunnah saja yang sempurna. Itu. Terakhir, siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Kapur barus itu kamper itu ya yang dihaluskan, dicampurkan ke air sedikit saja, itu disiramkan ke mayit. Dan pada saat inilah disunahkan berniat. Jadi memandikan mayit itu hukumnya wajib, tapi niatnya sunnah. Nah, kebalikan wudhu tadi, mewudhui mayit hukumnya sunnah, tapi niatnya wajib. Nah, pada saat inilah disunahkan berniat, saya niat memandikan mayit ini. Nawaitul ghusla an hadzal mayyiti atau an hadzal mayyitati fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu pada bahasan ketiga. Saya simpulkan. Pertama kan sudah ya, dibersihkan najisnya sudah, kemudian diwudhui sudah,
masuk proses pemandikan pertama esampuin, esabunin. Itu pertama, basuhan pertama. Basuhan kedua, basuhan untuk membersihkan sabun. Itu yang kedua. Yang ketiga, basuhan yang dicampur kapur sedikit. Nah, niatnya memandikan pada basuhan ketiga ini. Bisa dipahami ya? Nah, tata cara penyiraman sebagaimana siraman sebelumnya. Siraman yang ketiga ini sama dengan siraman kedua, yaitu kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Ini sama, nggak usah diulang. Sudah selesai. Ini sudah sempurna ya. Kalau mau lebih sempurna lagi, nah, sampai 5 kali. Pertama sabun ya, kemudian yang kedua air bilasan untuk menghilangkan sabun, yang ketiga air yang dicampur sedikit kapur barus tadi, kemudian yang keempat air yang bercampur dengan sedikit kapur barus, diulang 2 kali, tapi niatnya tetap yang ketiga, niatnya tetap pada basuhan yang ketiga. Yang kelima dicampur sedikit kapur. Jadi yang dicampur kapur barus diulang 3 kali. Ini yang sempurna. Tapi yang tadi itu sudah cukup, sudah sempurna. Kasihan kalau banyak-banyak maitnya itu kedinginan. Lebih sempurna lagi ini sampai 7 kali basuhan. Jadi disabuni, dibilas sabunnya, sabunin boleh, bilas boleh 4 kali sudah. Kemudian kelima yang dicampur dengan sedikit kapur barus. Kemudian dicampur sedikit kapur barus sampai ke 7. Ini lebih sempurna lagi. Yang mau lebih sempurna lagi sampai 9 kali. Disabuni, dibilas, disabuni, dibilas, disabuni, dibilas sampai 6 kalian. Kemudian 7, 8, 9 ini dicampur sedikit kapur barus. Tapi yang tadi itu sudah sempurna juga. Yang di masyarakat itu banyak yang tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Seperti wudhu ada di akhir, kemudian campuran kapur barus juga gak ada. Tapi sudah sah. Sudah sah. Yang banyak itu biasanya dicampur dengan bunga ya. Bunga banyak sekali. Tapi kebanyakan sudah pakai keran. Kalau hanya pakai yang di tong itu ya, itu bunga banyak, khawatir airnya bukan mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Karena saking banyaknya bunganya sampai airnya berubah, statusnya gak bisa mensucikan. Tapi biasanya di masyarakat pakai keran, sudah cukup.